Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 1 Kelantikan serta seluruh rekan-rekan, Bapak Ibu guru dan karyawan-karyawati serta wali murid dari SDN 1 Kelantikan yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka langsung di aula kelas 5 ini dalam rangka dan sosialisasi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Kedua kalinya, semua peserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat dan pertolongannya di hari yaumul qiyamah. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya pada siang hari ini, yang mana setelah mengikuti kegiatan CGP selama kurang lebih 2 bulan, ini nanti saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua terkait dengan diseminasi dan sosialisasi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tetapi sebelum memasuki pada materi, mari kita bersama-sama briefing terlebih dahulu untuk penyegaran pada siang hari ini. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri semua. Semuanya. Ya, semoga SD tadi memberikan kesedaran bagi kita semua. Dengan langsung ini materi itu terkait dengan filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Di situ kita bisa menyaksikan untuk gambar yang pertama itu ada gambar seorang petani yang sedang menanam padi. Kemudian gambar yang kedua di situ ada seorang guru yang begitu ramah kepada siswa-siswinya. Yang mana filosofi dari menanam padi itu sendiri yaitu terkait dengan seorang siswa. Filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu seorang murid itu ibarat kita sedang murid itu seorang benih, sebuah benih yang kemudian kita semai, kemudian kita tanam, dan yang mana di situ di sebuah lahan dan bagaimana tinggal cara pengolahannya. Dan suatu nanti setelah proses itu terjalani, maka kita akan menuai dari proses tanam tersebut. Kemudian bagian yang kedua kita bisa melihat di situ seorang guru yang begitu ramahnya kepada siswanya, yang mana terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menghamba pada siswa, memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada putra-putri
kita. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara itu sendiri membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian lahir dari pendidikan. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu sebuah hal awal dari sebuah pendidikan. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi bukan hanya secara lahiriah saja, tetapi juga memberikan secara batin pada peserta didik. Selain itu, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi yang mana filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu memberikan sebuah tuntunan, arahan kepada peserta didik, bukan menuntut, tetapi menuntut secara perlahan sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi, ketika kita memberikan pendidikan kepada putra-putri kita, peserta didik kita, itu bukan semata-mata hanya untuk bekal dia berkompetisi saja, tetapi di mana kita memberikan bekal kepada mereka, memberikan wadah untuk mereka di mana mempersiapkan masa depan mereka, baik itu dalam persaingan global maupun dalam hidup bermasyarakat, berbaur dengan masyarakat yang lebih luas di mana mereka tinggal, dimanapun mereka nanti berada, seperti itu. Dalam menuntun waktu dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun, yang mana anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang disediakan. Sebagaimana kita melihat filosofi yang pertama tadi pada gambar awal tadi, di situ tadi ada gambar petani yang sedang merawat tanamannya, menanam tanaman, di mana tanaman itu diibaratkan dia seorang anak yang disemai, diproses di lahan. Nanti tinggal bagaimana seorang petani itu nanti mengupayakan mengolah dari tanaman-tanaman tersebut, dan nanti suatu nanti hasil yang dicapai itu pasti akan berbeda-beda dari satu tanaman dengan tanaman yang lain. Nah, di situ tadi kita bisa melihat bahwasannya pendidikan itu tadi tidak menuntut, tetapi menuntut dengan hasil yang kita tuai itu nanti berbeda-beda. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwasannya dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak belajar, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Di sini kita bisa memperhatikan ya, untuk kodrat pada anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Di mana kodrat zaman, yang pertama kodrat alam. Kodrat alam itu berkaitan dengan sesuatu yang dibawa oleh peserta didik itu sejak lahir. Artinya apa? Itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa sifat dan bentuk dari seorang anak itu sendiri. Sedangkan kodrat zaman itu bagaimana seorang anak, seorang pendidik itu mendidik putra-putrinya agar bisa menyesuaikan dengan keterampilan zaman yang saat ini berkembang, yaitu abad yang satu yang begitu maraknya dengan teknologi yang luar biasa, dan bagaimana bisa membentengi anak-anak tersebut, memberikan sebuah wadah sebagai saring yang mana keterampilan dari abad 21 itu atau ditiru atau sesuatu yang harus
dihilangkan begitu saja, atau sekedar kita tahu, atau yang harus dikonsumsi oleh anak itu sendiri pada kegiatan sehari-hari. Kira demikian, pengaruh luar itu tetap harus disaring, itu tadi harus disaring. Tidak semua yang kita terima, yang anak dapatkan itu harus dia adopsi dengan maksimal, tetapi lihat dulu itu apakah ketika anak tersebut nanti menggunakan, mengamalkan itu menjadi sesuatu yang lebih baik atau justru sebaliknya. Disitulah peran kita yang harus dengan maksimal. Kemudian untuk filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri yang tidak asing ya, pastinya kita kenal, kita sering mendengar, yaitu terkait dengan 3 filosofinya, yaitu yang pertama ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutmuri handaya. Di mana ing ngarsa sung tulodo di depan itu memberikan teladan, memberikan contoh, kemudian ing madya mangun karso ketika di tengah itu menciptakan karsa atau ide-ide gagasan yang bisa memberikan perubahan-perubahan pada suatu komunitas itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tutmuri handaya, ketika dia dibenarkan itu memberikan dorongan kepada seluruh komunitas yang bergerak. Ya, Ki Hajar Dewantara itu sendiri seorang anak yang terlahir dengan membawa keunikan, karakteristik, dan potensi masing-masing. Guru hendaknya mampu menjadi teladan yang baik bagi anak dan lingkungannya dalam membangun motivasi dan dorongan bagi tumbuh kembangnya potensi anak. Tujuannya, potensi yang dimiliki menjadi life skill untuk bertahan hidup dan menjadi bekal di masa mendatang. Di mana kita sebagai seorang pendidik mampu memberikan wadah. Wadah di situ bisa berupa berbagai bentuk pembiasaan atau mungkin berbagai kegiatan-kegiatan yang mana dapat memberikan wadah untuk anak untuk mengembangkan bakatnya yang nanti bisa dimanfaatkan di kehidupan yang akan datang. Misalnya kita membentuk suatu ekstra, misalnya kita membentuk ekstra BTA. Seperti itu, kita berkomunikasi, berkolaborasi dengan guru kelas dan juga bapak kepala sekolah, di mana sebenarnya awalnya kita melakukan kegiatan BDA itu sendiri bukan hanya semata-mata itu sebuah program sekolah, tetapi lama-kelamaan tanpa disadari suatu nanti seorang anak tersebut bisa menyadarinya bahwa ternyata dari program kegiatan BDA ini ternyata ada manfaatnya untuk saya di kehidupan yang akan datang, di masyarakat maupun di lingkungan keluarga, bisa ganti ditularkan kepada teman-temannya, berganti untuk menyalurkan apa ilmu yang telah didapat dari kegiatan ekstra itu sendiri. Pada dasarnya lebih mengacu pada pemberantasan buta huruf Al-Quran yang mana sekarang ini marak sekali karena begitu berkurangnya minat dari peserta didik, dari masyarakat itu sendiri untuk belajar Al-Quran dan lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang lain. Sekarang kita masuk pada budaya positif. Untuk budaya positif itu sendiri merupakan sebuah budaya yang dibangun atau kegiatan pembiasaan ataupun semacam pembentukan dari seluruh kru di sekolah, dari masing-masing bapak ibu guru, kemudian yang berkolaborasi dengan bapak kepala sekolah dan juga wali murid yang berkesinambungan yang dapat memunculkan sesuatu yang bermanfaat dari sekolah itu sendiri. Sekarang kita bisa melihat marak sekali untuk literasi yang begitu minimnya dimiliki minatnya oleh anak-anak yang kita coba bangkitkan dengan adanya pojok literasi yang kita masukkan pada sebuah pembiasaan yang dilaksanakan. Kalau di sini sudah terlaksana alhamdulillah setiap hari Rabu digunakan sebagai literasi dan numerasi setiap 15 menit sebelum dimulainya pembelajaran dengan bimbingan dari bapak ibu guru kelas masing-masing. Kemudian budaya positif yang kedua yaitu
kesepakatan kelas yang dibentuk oleh masing-masing dari wali kelas yang diupayakan bersama dengan siswa-siswinya, yang mana kesepakatan kelas ini harus sama-sama dibentuk dan dijalankan oleh kelas itu sendiri. Jadi masing-masing kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu memiliki kesepakatan kelas yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan budaya positif di kelasnya masing-masing. Kemudian untuk perubahan paradigma, di sini membangun budaya positif sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar anak mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Strategi yang ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah. Di situ kita bisa melihat ada tabel stimulus respon tentang dunia dan juga teori kontrol tentang dunia, yang mana bisa dibaca ya sendiri ya, Bapak itu bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya yaitu disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah adanya disiplin kuat. Disiplin itu sendiri mulai dari disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu bisa kita realisasikan seperti motivasi dari dalam diri sendiri, internal, dari dalam, yang datangnya dari dalam. Dari dalam itu bukan karena sebuah tekanan dari bapak ibu guru atau tekanan dari bapak kepala sekolah atau bahkan tekanan dari orang tua yang di rumah, tetapi motivasi internal itu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, yang mana mereka memiliki kesadaran untuk berbudaya positif, berbudaya yang baik. Misalkan di pagi hari setiap murid itu berangkat tepat waktu, tidak adanya pelanggaran seperti tidak piket, tidak membawa topi, atau bahkan tidak mengikuti upacara pada hari. Nah, untuk disiplin diri ini dapat mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang tujuan disiplin positif, yaitu anak yang punya tanggung jawab untuk pembelajarannya dan selalu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini ketika seorang anak itu memiliki motivasi dari dalam dirinya, maka dia akan memiliki semangat untuk mengubah dirinya itu sendiri dalam berbagai hal. Misalnya, hari ini PR saya hanya dapat 30 misal. Kemudian dia memiliki motivasi internal dari dalam keinginan mereka ingin mengubah. Oh iya, aku ingin mendapatkan nilai yang lebih baik. Di situ timbul motivasinya untuk mengubah mindsetnya yang awalnya hanya bermalas-malasan di rumah mengerjakan PR di sekolah saat baru datang, maka dia akan mengubah dirinya dengan datangnya lebih awal dan kemudian PR telah dikerjakan di rumah, di malam hari sudah dikerjakan. Mungkin itu akan membawa perubahan yang lebih maksimal pada diri anak itu sendiri. Jadi dengan kata lain dapat kita lihat, kita simpulkan bahwa sama-sama itu sebuah motivasi dari luar atau dari dalam, itu yang lebih sebenarnya lebih maksimal itu ketika motivasi itu terlahir dari diri dalam anak itu sendiri. Sedangkan untuk motivasi perilaku manusia, Dian Gouson dalam bukunya Retraction School Discipline menyatakan 3 alasan motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dari yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang awalnya itu dimulai dari menghindari sebuah hubungan ketika tidak melakukan sebuah aturan. Kemudian yang kedua, sekedar hanya untuk mendapatkan sebuah imbalan atau sebuah reward, yang mana kalau reward itu nanti
tidak ada, maka dia tidak akan melakukan apa yang seharusnya budaya positif yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini bagian yang ketiga yang sebenarnya yang menjadi poin dari 1, 2, dan 3 yang harusnya kita pegang, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itu yang paling penting. Kemudian untuk keyakinan kelas, untuk di sekolah kita, alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang telah ditularkan oleh Ibu Tanti Perwaningrum, kita sudah mulai beranjak dari yang namanya peraturan kelas, kemudian kita sudah mulai mengadopsi dan melakukan perubahan secara perlahan dengan mengubah dari keyakinan kelas itu dari peraturan kelas. Karena apa? Yang namanya sifatnya peraturan itu sesuatu yang saklek yang harus ditaati, dan bila nanti seorang siswa ataupun seorang guru di suatu sekolah itu sendiri melanggar, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sedangkan alhamdulillah sekarang kita sudah beralih dari pengalaman yang telah ditularkan, kita sudah berupaya mengubah menjadi keyakinan kelas. Nah, ini setiap tindakan atau perilaku di dalam kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan yang positif. Untuk membentuk budaya-budaya positif, pertama kita perlu ciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan bersama antar warga kelas, yang mana kita sudah melakukan upaya-upaya ini, di mana setiap kelas dari mulai kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 setiap kelas sudah terbentuk yang namanya keyakinan kelas. Meskipun dalam proses pembentukannya kadang kita masih belum melibatkan seluruh siswa, atau kadang kita masih dengan ide-ide dari seorang guru itu sendiri, tapi tetap dengan kesepakatan bersama. Kemudian untuk menurut konsen itu sendiri, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau memotivasi secara intrinsik, berbeda dengan yang namanya peraturan. Jika peraturan itu mengekang, membuat seseorang itu merasa takut ketika tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati sebagai aturan itu, tetapi kalau kesepakatan kelas itu tumbuhnya kesadaran dari mereka untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan di kelas itu agar tercipta budaya positif di kelas masing-masing. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu bisa dilakukan. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh warga kelasnya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ada, tetapi memang dari kesepakatan itu akan dilaksanakan dan diingat oleh seluruh warga kelas itu sendiri. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, atau yang bisa kita lakukan dengan diskusi bersama. Misalkan ada ide dari satu anak dan anak yang lain, itu bisa kita curahkan, dituangkan, kemudian kita ambil mana yang sekiranya mampu kita laksanakan dan tidak membebani dari pembuat keyakinan itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya apa? Tidak semata-mata keyakinan kelas itu dibuat kemudian ditempel, tetapi apa? Tetapi ketika selang waktu 1 atau 2 bulan, kita itu harus meninjau bagaimana kesepakatan ini, apakah dari warga di kelas ini benar-benar melaksanakan, atau itu hanya sebuah kertas yang ditempel
Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan dasar, yang mana di situ ada 5 kebutuhan dasar dari seorang manusia yang hidup di dunia ini. Kemudian untuk kebutuhannya yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kebutuhan bersifat psikologis untuk diterima di baik suatu komunitas, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan lingkungan yang lainnya. Kemudian untuk kebebasan atau freedom, kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui, prestasi, dan keterampilan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang selanjutnya, kesenangan atau have fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, tertawa, kebutuhan untuk merasa senang. Tidak semata-mata seorang itu selalu sedih saja, tidak, tetapi juga membutuhkan sebuah kesenangan untuk keseimbangan hidup seseorang itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan kekuasaan atau power, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki dan mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan akan pilihan kemana hidup ini akan dibawa, ataukah ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya. Seseorang itu dari hari ke hari melakukan sebuah hal yang kiranya justru membuat dirinya itu menjadi sesuatu pribadi yang kurang maksimal atau malah merugi. Tetapi seyogyanya kita sebagai manusia hanya memiliki sebuah kekuasaan atau power untuk mengatur hidup kita, di mana hari ini berprinsip pada hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Entah itu sesuatu yang besar ataupun itu sesuatu yang kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita seperti itu. Kemudian sekarang kita akan mengenal untuk 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti ada 5 posisi di mana dalam sebuah penyelesaian suatu permasalahan di lingkungan pendidikan itu ada 5 posisi. Nanti ada posisi manajer, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai penghukum, atau kita sebagai manajer. Seperti itu nanti kita bisa lebih jelasnya setelah Bapak Ibu menyaksikan video berikut. Mari kita saksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi menghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, posisi penghukum.
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi mendukung pada tadi. Nah, itu tadi untuk yang pertama, posisi pendukung yang mana dia menghargai, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak tanpa mau tahu apa alasan anak itu terlambat datang ke sekolah. Kemudian untuk posisi yang kedua, membentuk belajar Menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi mendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, pada posisi ini sebenarnya langkah seorang guru itu sudah mulai ada perubahan ya dari posisi pemukul, yang mana posisi kedua, posisi membuat rasa bersalah itu dimana sebenarnya ingin menyadarkan, tetapi sebenarnya efek untuk panjangnya itu pada psikis anak itu akan merasa takut dengan tingkah yang telah dilakukan. Masya Allah, saya tuh membuat kesalahan ini. Sebenarnya kalau ditelusur itu lebih ingin pada menyadarkan anak, tetapi di posisi yang lain nanti akan Bapak Ibu dengarkan, Bapak Ibu saksikan posisi yang terbaik bagaimana kita nanti menghadapi putra-putri kita atau yang melakukan sesuatu hal seperti ini. Mohon dilanjut. Sisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru
posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga, posisi benar. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa mengamankan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang hatinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan baik. Dan suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini belum absennya, sehingga lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol guru. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana ini Karen? Maaf Bu, saya lupa soal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal. Nah, Bapak Ibu, itu tadi video terkait dengan 5 posisi kontrol. Yang mana di situ tadi ada contoh seorang anak yang bernama Naren yang melakukan sebuah kesalahan, yaitu terlambat untuk datang ke sekolahnya. Kira-kira dari posisi 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu menghendaki diri Bapak Ibu itu di posisi yang mana? Apakah yang pertama sebagai posisi penghukum, atau kedua merasa salah, atau posisi yang ketiga teman, atau posisi yang keempat monitor, atau posisi yang kelima sebagai manajer? Baik sekali. Untuk Bapak Ibu memilih posisi di bagian yang kelima, yaitu sebagai manajer, yang mana di dalamnya itu tidak hanya serta-merta saja memberikan sebuah hentakan ataupun sesuatu hal yang kurang berkenan kepada anak, tetapi gimana di sini sebagai seorang manajer memberikan sebagai ada umpan balik terlebih dahulu kepada anak. Jadi tidak langsung menghukumi anak itu sendiri, tetapi ada konfirmasi kepada anak. Kenapa kok kamu datangnya terlambat?
pada restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahannya, yang mana seperti pada kasus-kasus tadi itu tidak serta-merta langsung menghakimi anak, tetapi melalui restitusi ini kita akan berupaya untuk memberikan sebuah kesadaran pada anak dari berbagai pelanggaran atau kasus yang telah dihakiminya. Tujuannya ini untuk apa? Untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi tidak serta-merta menghakimi atau menghukum begitu saja. Kemudian untuk ciri-ciri dari restitusi bisa dibaca Bapak Ibu yang ada di depan. Ya. Restitusi bukan berarti kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian untuk restitusi itu memperbaiki sebuah hukuman. Kemudian untuk restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat kedalam diri. Terus selanjutnya restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Kemudian restitusi jadi adalah cara yang paling baik, sehingga bukan langsung serta-merta sebagai penghukum seperti itu. Selanjutnya, nah ketika saksikan untuk restitusi itu melihat dari tahapan-tahapan restitusi itu melalui segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana di situ kita bisa mengonfirmasi terlebih dahulu, mengidentifikasi dari permasalahan itu, menanya kepada anak secara perlahan, tidak langsung menghakimi, oh iya tindakanmu itu salah, tidak seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yaitu dengan melakukan diskusi. Tindakan apa kok sebenarnya kamu lakukan, kesalahan apa, keyakinan ras apa yang kamu lakukan. Kemudian yang ketiga, menanyakan kesalahan, lalu bagaimana dengan setelah kamu melakukan ini, apa yang akan kamu lakukan, bagaimana kamu memperbaikinya, seperti itu. Kemudian ini untuk tadi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, untuk segitiga tersebut dibagi menjadi 3 sisi, yaitu sisi yang pertama, sisi menstabilkan identitas. Contoh dari kalimat-kalimat menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu apa, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian dan seterusnya kalimat-kalimat itu yang mana kalimat-kalimat itu tidak menghakimi atau membunuh mental anak, tetapi justru sebaliknya, ketika anak itu membuat sebuah kesalahan dengan adanya segitiga restitusi dari bagian menstabilkan identitas, itu kita coba untuk menenangkan anak itu sendiri ketika dia membuat kesalahan. Oh, tidak apa-apa nak, seperti ini, namanya juga manusia, dan seperti itu. Lanjutkan. Yang kedua, untuk sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi ini tidak menyarankan guru untuk berbicara kepada siswa bahwa siswa itu melanggar sebuah peraturan, tetapi tidak mau kamu berbuat melanggar ini itu sesuatu yang baik, itu tidak. Tetapi dengan dalam ini restitusi ini harus memahami alasannya, dimana dengan ketika itu kita bisa menggunakan contoh-contoh kalimat seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, seperti itu. Atau kamu pasti punya alasan kenapa hal ini kamu lakukan, atau yang lainnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap baru yang dapat memperbaiki perilakumu, seperti itu. Lanjut dulu. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah langkah 1, menstabilkan identitas telah terlaksana, kemudian yang kedua sudah, validasi tindakan sudah, kemudian langkah yang ketiga
menjadi orang yang diinginkan. Artinya orang yang diinginkan itu ketika seseorang anak itu sudah kita bimbing, kemudian masuk pada sisi pada bagian yang ketiga itu anak itu mempunyai kesadaran diri untuk mengubah dirinya dari yang seperti ini menjadi yang lebih baik dengan kesadaran dari dalam diri. Nah, ini untuk aksi nyata dari budaya positif. Kita telah membuat keyakinan kelas. Mohon maaf untuk keyakinan kelas tidak saya foto dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemarin yang saya foto hanya yang di kelas 3 saja. Lanjut dulu. Kemudian untuk rancangan aksi nyata itu yang pertama itu gerakan literasi di mana tak belakang berdasarkan Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter perlu adanya aksi nyata mengoptimalkannya dan optimalisasi PPK adalah dilaksanakan dengan penerapan budaya positif sekolah yang salah satunya adalah gerakan literasi, yang mana di sini di SDN 1 Kerandengan alhamdulillah sudah terlaksana ya Bapak Ibu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 yang telah dijadwalkan pada hari Rabu, setiap hari Rabu anak-anak di setiap kelas juga telah tersedia pojok bacaan dan buku bacaan-bacaan yang mana dibimbing Bapak Ibu guru setiap sebelum 15 menit untuk melaksanakan budaya literasi agar anak-anak kembali membaca, dan juga Bapak Ibu guru menjadi pendamping di setiap kelasnya. Bapak Ibu wali kelas itu menjadi pendamping dari masing-masing kelasnya, yang mana ada selang-selingnya terkadang kita gunakan untuk buku bacaan, dongeng dan lain sebagainya. Ada pula kita literasi untuk PBA pemberantasan buta-buta Al-Quran dengan Iqra dan juga tilawah. Nah, dari tujuan dan juga tolak ukur tadi sudah saya jelaskan. Tentunya tujuannya itu meningkatkan budaya literasi dan juga cinta membaca pada diri anak itu sendiri. Untuk tolak ukur menjadikan buku itu sebagai teman, tercermin dari kesenangan terhadap buku mereka gemar untuk membaca. Nah, untuk 5 tindakan yang akan dilaksanakan untuk tahap persiapan, tentunya menyampaikan rencana kepada AS dan juga kepala sekolah dan juga anak guru. Tahapan berikutnya itu bisa dilihat sendiri. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan yang sudah terrealisasi, kemudian yang terakhir tahapan evaluasi, yang mana tahapan evaluasi ini merefleksi kegiatan literasi setiap minggu bersama murid. Nah, ini yang mungkin perlu kita tingkatkan di sini, yaitu tahapan evaluasi yang belum terlaksana. Kita sudah melalui tahapan yang pertama, persiapan sudah di masing-masing kelas. Untuk tahap pelaksanaan juga sudah, tetapi untuk tahap evaluasi ini belum kita laksanakan. Mungkin ke depan akan kita laksanakan agar kegiatan literasi ini berjalan dengan lebih maksimal. Terus untuk dukungan yang dibutuhkan, pastinya support dari beliau, Bapak Kepala Sekolah, serta rekan-rekan semua juga menjalin komunitas dan komunikasi kolaborasi, juga menjalin kerjasama dengan Ibu penjaga perpustakaan. Kemudian untuk yang paling penting ini adalah murid yang antusias dalam mengikuti kegiatan literasi, di mana bagaimana kita bisa membagikan minat dari anak-anak itu sendiri untuk memiliki keinginan untuk berbudaya literasi sepakat hayat. Nah, untuk aksi nyata lainnya yang telah kita laksanakan itu setiap hari Senin Cinta Tanah Air sebagai pelaksanaannya bentuknya yaitu upacara rutin di hari Senin. Kemudian untuk hari Selasa untuk pembiasaan duha baru dan dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga gerakan literasi itu setiap hari Rabu literasi Iqra dan juga literasi buku. Yang keempat kado, kami
hari Jumat beramal dan bersih, kemudian Sabtu tubuh baru dan juga tanggal agama. Nah, kesimpulan dari pemaparan saya pada kesempatan hari ini terkait dengan diseminasi dan budaya positif itu yang pertama, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala sesuatu kekuatan kodrat yang dimiliki oleh murid agar mereka bisa mencapai kesimpulan untuk pertemuan hari ini dan juga budaya positif itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala bentuk kodrat anak, sehingga bukan kita menuntut mereka untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita lebih pada menuntut mereka sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki, sehingga kita itu sebagai wadah dan memberi tempat untuk mereka menuju kepada apa yang telah mereka bawa dari sejak lahir. Kemudian untuk salah satu bentuk penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di lingkungan pendidikan adalah terbangunnya budaya positif di sekolah yang tadi sudah kita lihat bersama, mulai dari keyakinan kelas, kemudian untuk kesepakatan kelas dan juga budaya literasi dan pembiasaan lainnya. Kemudian dalam membangun budaya positif itu guru dapat yang pertama memberikan keteladanan pastinya ya. Yang kedua itu membangun komitmen yang diyakini bersama, kemudian membangun kebiasaan seperti literasi, membangun 5S, senyum salam, sapa sopan dan santun, kemudian melakukan kolaborasi berkelanjutan, kemudian sebagai penuntun atau pamong pastinya sebagai posisi di depan memberikan ngomong ya, menuntut dari anak itu dari mulai A sampai Z, dari awal dan sampai akhir, mulai dari mereka kelas 1 berproses sampai anak-anak itu 6 dan menuju ke jenjang berikutnya. Kemudian untuk memberikan posisi kontrol sebagai manajer itu tadi bukan kita sebagai penghukum, teman atau lain sebagainya, tetapi kita lebih pada sebagai manajer. Kemudian yang terakhir itu menerapkan segi restitusi dalam berbagai penyelesaian permasalahan yang ada di sekolah. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodrat itu, bukan menuntut sesuai apa yang kita inginkan. Kita ingin anak berbentuk seperti ini, seperti itu, tapi bukan seperti itu. Tetapi sebaliknya kita hanya menuntun anak sesuai kodrat. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir, motivasi ini tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kita harus berani memulai untuk menjadi hebat. Meskipun itu kecil, apapun itu, jika kita dapat membawa perubahan, ayo kita lakukan. Inilah Bapak Ibu hebat SDN 1 Prandakan. Terima kasih atas segala kesempatan waktu yang diberikan pada saya di kesempatan siang hari ini dan memberikan ruang bagi saya untuk berbagi terkait dengan budaya positif dan juga diseminasi Ki Hajar Dewantara. Ada kurang dan lebihnya dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada sedikit yang dapat kita ambil bersama sebagai motivasi kita dalam bergerak di dunia pendidikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.